Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sofa Mustafa. Kali ini saya ingin ngomongin tentang prioritas penggunaan dana desa dan kenapa desa tidak bisa membangun jalan aspal di tahun 2021 ini. Kuncinya adalah sebenarnya di Permendes, Peraturan Menteri Desa nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021. Yang mana pada pasal 8 itu disebutkan akan adanya pelaksanaan program padat karya tunai desa. Di mana pada program padat karya tunai desa ini desa harus mengalokasikan upah pekerja paling sedikit 50% dari dana kegiatan padat karya tunai desa yang dilaksanakan. Nah, ini erat kaitannya dengan kegiatan misal desa melaksanakan pengaspalan jalan. Itu tidak akan mungkin tercapai padat karya tunai yang 50%. Karena biasanya aspal jalan itu dilaksanakan oleh pihak sebagian besar dilaksanakan oleh pihak luar desa dan sangat sedikit desa yang memiliki SDM yang bisa mengerjakan pekerjaan aspal. Akhirnya kerjaan aspal itu banyakkan dilakukan oleh pekerja-pekerja dari luar desa. Dan kalau seperti ini, otomatis padat karya tunai yang 50% itu tidak akan tercapai. Makanya untuk mematuhi Permendes nomor 13 tahun 2020 ini, pemerintah desa memutuskan untuk tidak melaksanakan kegiatan pengaspalan jalan. Makanya kenapa di tahun 2021 ini hampir tidak ada desa yang melaksanakan kegiatan pengaspalan jalan. Walaupun jalannya udah rusak, tapi karena terbentur aturan jadi mereka tidak bisa melaksanakan kegiatan pengaspalan jalan ini. Kecuali untuk desa-desa maju yang memiliki dana sendiri atau desa yang mendapatkan bantuan gubernur atau bantuan dari pemerintah pusat yang sudah diajukan dari tahun 2020 untuk pengaspalan jalan dan terrealisasi di tahun 2021 ini. Nah, itu tidak masalah. Tapi untuk kegiatan pengaspalan jalan yang sumber dananya dari dana desa untuk kegiatan 2021 rata-rata mereka ditiadakan karena mengingat aturan pada Permendes nomor 13 tahun 2020 itu. Jadi dalam pasal 8 itu juga menyebut di ayat satunya pelaksanaan program atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 dilakukan melalui swaklola dengan mendayagunakan sumber daya lokal. Jadi sebagian harus menggunakan sumber daya lokal. Kalau kalau pekerjaan aspal itu kebanyakan tidak bisa mengambil dari lokal, walaupun banyak batu, banyak menggunakan material batu, tapi material batunya kan ukuran 1-2, abu batu 2-3, kebanyakan tidak diproduksi oleh desa setempat. Nah, yang di pasal 8 ayat 2-nya itu swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diutamakan menggunakan pola padat karya tunai desa. Nah, kalau aspal kan tidak semuanya bisa menggunakan padat karya tunai desa dan tidak semua desa memiliki SDM yang bisa mengerjakan pengaspalan jalan. Dan kemudian di ayat 3-nya pendanaan padat karya tunai desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% dari dana kegiatan padat karya tunai desa. Nah, ini untuk kerjaan aspal nggak bisa. Tapi kalau misal kerjaannya diganti menjadi talut atau rapat beton. Kalau talut
Seperti pengalaman saya, dihitung untuk mencapai 50% padat karya tunai desanya masih bisa untuk kerjaan talut atau kerjaan irigasi misalnya, atau kerjaan rapat beton, itu masih bisa mencapai 50%. Jadi lebih amannya desa-desa lebih memilih menggunakan dana desa untuk kegiatan fisik non aspal seperti irigasi, talut, atau rapat beton. Nah, selain untuk kegiatan fisik, program padat karya tunai desa itu di dalam lampiran Permendes nomor 13 tahun 2020 ini juga menguraikan tentang kegiatan padat karya tunai desa, yaitu antara ini meliputi, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 poin. Itu ada di lampiran Permendes nomor 6. Itu menyebut tentang jenis-jenis kegiatan padat karya tunai desa. Jadi yang pertama yaitu kegiatan pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan. Nah, jadi contohnya ini disebutkan ya secara spesifik di sini, yaitu 1, pemanfaatan lahan kosong milik desa untuk tanaman pangan dan perkebunan. Jadi lahan desa itu bisa dimanfaatkan untuk tanaman pangan perkebunan. Itu bisa dibiayai dari dana desa. Yang kedua, pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain. Dan penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan-lahan perkebunan. Itu teknisnya bisa diatur oleh pemerintah desa setempat ya. Dan yang kedua adalah restoran dan wisata desa, yaitu bisa digunakan untuk kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik desa dan badan usaha milik desa bersama. Jadi ini pengelolaan kebersihannya ya. Jadi pengelolaan kebersihan tempat wisata. Misal jasa cleaning service-nya itu kan, jasa tukang sapunya. Dan yang kedua ini kebersihan tempat kuliner yang dikelola oleh BUMDes atau BUMDes bersama. Dan yang ketiga, membuka partisipasi warga untuk membuka berusaha di lokasi-lokasi wisata. Itu mungkin stand-stand di tempat-tempat wisata diperbanyak dengan menambah stand baru di lokasi wisata. Dan yang ketiga itu perdagangan pangan dan logistik, yaitu 1, pemeliharaan bangunan pasar. Itu mungkin pasarnya sudah lama, bangunannya sudah pada rusak, bisa diperbaiki. Itu nanti dengan mengandalkan program padat karya tunai desa. Dan yang kedua, badan usaha milik desa atau BUMDes dan atau badan usaha milik desa bersama berperan sebagai agregator untuk membeli komoditas desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas. Itu jadi seperti jadi distributor ya. Nanti misal di suatu tempat warga banyak produksi, misal produksi gula, warga banyak, nanti dibeli oleh BUMDes, nanti dipasarkan lagi oleh BUMDes, seperti itu. Dan yang ketiga, BUMDes atau BUMDesma memberikan talangan kepada petani atau pengusaha kecil untuk memproduksi. Ya, jadi seperti modal pinjaman ini ya. Terus yang keempat, tambahan penyertaan modal BUMDes atau BUMDes bersama kepada produksi yang menguntungkan di desa. Jadi BUMDes jadi desa menyertakan modal pada BUMDes, nanti BUMDes memberikan tambahan modal untuk UMKM yang ada di desa. Yang keempat, ini ada di bidang perikanan, yaitu di sini diuraikan yang pertama, pemasangan atau perawatan keramba bersama. Yang kedua, bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik desa atau BUMDes bersama. Yang ketiga, membersihkan tempat pelelangan ikan dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik desa dan atau badan usaha milik desa bersama. Yang keempat, di bidang peternakan. Yang pertama adalah membersihkan kandang ternak milik BUMDes atau milik BUMDesma.
Yang kedua, pengemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola badan usaha milik desa dan atau badan usaha milik desa bersama. Yang ketiga, kerjasama badan usaha milik desa dan atau badan usaha milik desa bersama dengan peternakan pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk. Nah, ini jadi memanfaatkan kotoran hewannya untuk diproduksi pupuk, dan kemudian pupuknya nanti bisa diproduksi banyak dan dipasarkan untuk dijual oleh BUMDes. Yang keenam yaitu industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan. Nah, ini jenisnya yaitu perawatan gudang milik BUMDes atau milik BUMDesma. Yang kedua, perawatan alat penggilingan padi milik BUMDes atau BUMDes bersama. Yang ketiga, penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui dana desa. Nah, tentunya ini poin-poin jenis kegiatan padat karya tunai desa ini harus disesuaikan dengan desa masing-masing. Tidak bisa semuanya dilaksanakan dalam satu desa. Ini Permendes ini hanya memberikan gambaran-gambarannya saja. Untuk pengaplikasiannya nanti bisa dikomunikasikan pemerintah desa dengan BPD melalui musyawarah desa. Nanti dituangkan di RKP dan nantinya realisasinya melalui APBDes. Nah, ini program padat karya tunai ini erat kaitannya dengan partisipasi masyarakat dan pengembangan masyarakat dalam bidang usahanya, yaitu intinya adalah mengentaskan masyarakat dari kondisi kesulitan ekonomi akibat pandemi. Jadi intinya itu sebenarnya yang jadi karena fokusnya adalah pemulihan ekonomi, di mana seluruh anggaran mulai dari pemerintah pusat sampai desa itu sudah direfocusing untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi. Jadi ini tinggal pemerintah desa dan BPD bagaimana melibatkan masyarakat pada program padat karya tunai desa ini. Jadi masyarakat yang menonton video ini juga nanti bisa dikomunikasikan dengan pemerintah desa, dengan BPD. Nanti tinggal tanya saja, ini program padat karya tunai yang ada di desa itu programnya seperti apa. Karena era sekarang adalah era informasi, jadi semua orang bisa mengakses informasi. Dan jika ada pemerintah desa yang masih kurang terbuka, silakan dikritik secara baik, diajak komunikasi dari BPD-nya, Kadesnya, dan perangkat desanya. Nah, insya Allah di situ nanti akan ketemu jalan yang terbaik bagaimana melaksanakan program padat karya tunai desa ini. Karena pemerintah pusat sebenarnya sudah mendesain bagaimana masyarakat supaya bisa memulihkan perekonomiannya pasca pandemi melalui program-program yang sudah disusun untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, sampai pemerintahan di desa. Jadi ini pemerataannya sudah sangat bagus, tinggal pelaksanaannya di lapangan nanti seperti apa. Makanya sebagai masyarakat yang kritis, jadilah masyarakat yang kritis supaya program-program yang ada itu bisa dilaksanakan dengan baik dan bisa merata dirasakan oleh semua masyarakat, baik yang ada di desa dan yang di kota, tanpa memandang dia dekat dengan kepala desa atau tidak. Semuanya bisa merasakan manfaat dari program padat karya tunai desa ini. Nah, sekian video kali ini. Terima kasih, semoga ini bisa bermanfaat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.